Wala dzulima 'abdun madlamatan, dan tidak ada seorang yang didolimi dengan satu kezaliman. Ada orang berbuat zalim kepada kita, kabar gembira bagi yang sering didolimi, nggak usah ngedumel, nggak usah pusing. Barang siapa yang pernah didolimi oleh saudaranya atau kerabatnya, sahabatnya dengan satu kezaliman, fasabara, kemudian sabar, sabara alaiha, sabar atas kezaliman tersebut, ila zadahullahu izza, kecuali Allah akan tambah kemuliaan. Allah ditambah kemuliaan yang sesungguhnya mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tidak harus kita balas dengan permusuhan, akan tapi kita hitungan kita ini ada nanti di akhirat, dan kita punya Allah Tuhan yang selalu ada di antara kita dengan saudara kita. Kalau kita berurusan, dan memang cara bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan benar, jadikan Allah di tengah-tengah kita. Maksudnya di tengah-tengah kita itu di antara kita. Kalau kita urusan dengan saudara, harus kita yakin ada Allah. Bukan Allah bertempat, bukan. Allah tidak butuh tempat. Maksudnya apa? Selalu kita hubungkan dengan Allah. Aku berurusan dengan tetanggaku, ada Allah di situ. Aku berhubungan dengan sahabat, ada Allah. Bahkan di saat didolimi, di saat dia bersedekah, ada Allah. Di saat didolimi, nah ini adalah imal di saat memberi, dan di saat memberi infak, nafkah tidak akan berkurang dari hartanya, dan di saat didolimi pun ternyata tidak akan rugi, asalkan dia sabar. Akan ditambah oleh Allah Azza kemuliaan, semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya adalah beratnya orang untuk bisa bersabar di saat didolimi, apalagi yang punya kemampuan untuk bisa memberontak, membalas, dan seterusnya. Dan begitulah setan tidak akan diam melihat anak Adam ini mau masuk surga, sehingga yang berbuat zalim itu masuk neraka terlebih dahulu. Yang berbuat zalim masuk neraka terlebih dahulu. Saudara yang merebut waris, tetangga yang curang urusan pertanian, pertanian atau macam-macam. Orang yang berbuat zalim neraka, setan bertepuk tangan. Kemudian yang dizalimi, kalau dia sabar, wah semakin mulia surga tempatnya. Setan gak rela. Apa yang dilakukan oleh setan dan iblis itu? Menggoda agar yang dizalimi itu marah. Setelah marah menggunjing, setelah menggunjing balas, malah menggunjing, habislah pahalanya, masuk neraka. Kata iblis, ente jadi kawan anak sekalian. Makanya jangan sampai kita kebawa oleh iblis. Siapapun yang dizalimi, pakai sabda Nabi, yang Nabi bersumpah untuk menyebutkan masalah ini. Dizalimi, agar berakhir semuanya. Kekuatan Allah mengalahkan semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Tapi permasalahan kita adalah ketidaktabahan kita, ketidaksabaran kita. Dan kadang bisikan syaitan menjadikan kita tidak sabar. Itu tadi, adik yang direbut warisnya oleh abangnya yang seharusnya dia masuk surga, ternyata dibisiki oleh setan untuk menjadi marah dan dendam, selalu setiap hari menggunjing dengan istri dan anaknya. Kalau Pak Demu itulah yang mengambil harta kita, habislah setiap hari. Sehingga yang merebut waris itu masuk neraka, yang direbut juga masuk neraka. Senanglah setan. Maka jangan dibantu setan untuk menjerumuskan diri kita ke neraka jahanam. Tidak, aku harus bersabar dan aku tabah.